Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih semangat untuk belajar kan? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Arab lagi. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita yang telah lalu, di pekan lalu. Hari ini kita akan belajar membaca, menulis, dan juga menerjemahkan hiwar yang ada di halaman 41. Cuman sebelum itu, seperti biasa, Ustadz ingin kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dirapikan duduknya, duduk dengan bersila, tangan dilipat ditaruh di atas paha. Kita persiapan untuk berdoa. Saya tunggu ya, sampai rapi pokoknya. Udah rapi duduknya? Udah siap untuk berdoa? Ayo disiapkan dulu, dirapikan dulu, baru mulai berdoa. Berdoa itu kita meminta kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, sikap kita harus sempurna. Yaitu kita harus dalam posisi yang bagus, yang rapi. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Udah siap? Sip. Kalau udah, yuk sama-sama kita berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa dan semoga dengan doa tadi Allah mempermudah kita, Allah memahamkan kita dengan ilmunya, dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum Ustadz masuk ke materi utama, ke materi yang baru, Ustadz ingin kita bersama-sama, Ustadz juga dan juga kalian bersama-sama mereview kembali, mengingat kembali mufrodat yang telah kita hafalkan pada kesempatan pekan lalu. Apa aja mufrodatnya kemarin? Masih ingat kan? Kalau masih ingat, alhamdulillah. Kalau belum lupa, masih ada sebagian yang lupa, kita ingat-ingat lagi sampai nggak lupa lagi. Oke. Yang pertama ada ad-darsu. Ad-darsu. Ada yang masih ingat apa itu arti dari ad-darsu? Yaps. Ad-darsu adalah pelajaran. Ad-darsu adalah pelajaran. Yang kedua, ada mufrodat al-istirahatu. Al-istirahatu. Ada yang masih ingat artinya al-istirahatu apa? Betul. Al-istirahatu artinya adalah istirahat. Hampir sama ya. Kalau bahasa Indonesia adalah istirahat, kalau bahasa Arab al-istirahatu atau al-istirahah juga boleh. Yang ketiga ada adhabu. Adhabu. Ada yang masih ingat arti dari kata adhabu? Adhabu apa artinya? Pergi.
saya pergi. Adhabu artinya saya pergi. Kemudian ada tadhabu. Tadhabu. Kalau adhabu adalah saya pergi, kalau tadhabu apa artinya kemarin? Kamu pergi untuk laki-laki. Adhabu, saya pergi. Tadhabu, kamu pergi untuk laki-laki. Kalau kamu pergi untuk perempuan, apa kemarin? Tadhabina. Tadhabina artinya adalah kamu pergi untuk perempuan. Jadi, adhabu, saya pergi. Tadhabu, kamu pergi, digunakan untuk laki-laki. Tadhabina, kamu pergi, digunakan untuk perempuan. Jadi, ingat-ingat, ada adhabu, ada tadhabu, dan juga ada tadhabina. Kita lanjut. Ila. Ila artinya, paling gampang ini. Ila artinya apa kemarin? Habs, ila artinya adalah ke. Kalau ila aina, artinya apa? Kemana, betul. Kalau ila liqoi, artinya apa itu, Coba? Ada ila, itu artinya ke. Kalau ila aina, artinya kemana. Kalau ila liqoi, artinya sampai jumpa, betul. Seterusnya, kemudian aqra'u. Aqra'u. Ada yang masih ingat nggak arti dari mufrodat atau arti dari kata bahasa Arab aqra'u? Aqra'u artinya adalah saya membaca. Itu ada arti dari aqra'u. Kalau taqra'u, kalau aqra'u adalah saya membaca. Kalau taqra'u, fahyu artinya kamu membaca untuk laki-laki. Kemudian ada juga selain aqra'u, selain taqra'u, ada juga taqra'ina. Taqra'ina. Apa artinya kira-kira? Kalau aqra'u saya membaca. Kalau taqra'u kamu membaca untuk laki-laki. Kalau taqra'ina kamu membaca untuk perempuan. Kemudian ada indi. Indi. Ma makna indi? Apa arti dari indi? Ada yang masih ingat? Oke. Indi artinya adalah saya mempunyai. Indi artinya adalah saya mempunyai. Kemudian ada juga indaka. Ada indi, ada indaka. Apa artinya ayo kemarin? Kamu, yaps, betul. Indaka artinya adalah kamu mempunyai untuk laki-laki. Ada indi, ada indaka, ada juga yang terakhir indaki. Ada yang masih ingat nggak perbedaan antara indaka dan juga indaki? Kalau indaka, kamu mempunyai untuk laki-laki. Kalau indaki, artinya adalah kamu mempunyai untuk siapa? Digunakan untuk perempuan. Betul. Jadi ada ad-darsu, pelajaran. Yang kedua ada al-istirahatu, istirahat. Ada adhabu, artinya saya pergi. Dan juga tadhabu, kamu pergi untuk laki-laki. Tadhabina, kamu pergi untuk perempuan. Ada ila, artinya adalah ke. Ada ila aina, artinya adalah kemana. Ada ilal liqai, sampai jumpa. Ada aqra'u, saya membaca. Dan taqra'u, kamu membaca untuk laki-laki. Dan juga taqra'ina, kamu membaca untuk perempuan. Dan juga indi, indaka, indaki. Indi, saya mempunyai. Indaka,
kamu mempunyai untuk laki-laki, indaki, kamu mempunyai untuk perempuan. Nah, itu dia mufradat yang telah kita hafalkan pada kesempatan yang lalu. Sekarang kita lanjut ke materi utama kita, yaitu membaca halaman 41. Oke, silahkan diambil buku tulisnya, buku bahasa Arabnya, silahkan dibuka halaman 41. Di pause videonya, diambil buku tulis, pensil, penghapus, dan juga buku pelajarannya, buku bahasa Arabnya. Saya tunggu ya. Silahkan diambil dan di pause videonya terlebih dahulu. Udah disiapkan bukunya? Udah diambil alat tulisnya? Oke, kalau udah, yuk sama-sama kita membaca. Al-Hiwarul Awwal. Al-Hiwar, percakapan al-awwalu, yang pertama. Dan perhatikan percakapan yang pertama, yang paling atas itu. Kita mulai dari Husam. Husam, Assalamualaikum. Oke. Ustaz baca dulu 2 kali, kemudian kalian menirukan juga 2 kali ya. Ustaz baca 2 kali, kemudian kalian menirukan sebanyak 2 kali juga. Oke, Ustaz mulai. Husam, Assalamualaikum. Husamun, Assalamualaikum. Silahkan ditirukan. Kita lanjut. Solah atau solahun, waalaikumsalam. Solahun, waalaikumsalam. Silahkan ditirukan. Sudah selesai? Oke. Beritahu dulu, Husam dan Solah itu adalah nama orang. Jadi orang pertama dia namanya Husam, kemudian orang kedua yang bercakap-cakap di percakapan ini adalah Solah. Jadi ini nanti atau kita nanti akan membahas hiwar atau percakapan baina Husam wa Solah, di antara Husam dan juga Solah. Apa aja nanti percakapannya, pada apa yang dia bahas nanti, apa yang mereka bicarakan nanti, kita akan cari tahu sama-sama. Untuk saat ini kita berlatih membaca terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Husam, ila aina tadhabu. Husam, ila aina tadhabu. Silahkan ditirukan. Lanjut. Solah, adhabu ilal maktabati. Solahun, adhabu ilal maktabati. Sekali lagi. Solahun, adhabu ilal maktabati. Silahkan ditirukan. Oke. Kemudian selanjutnya kita lanjut lagi ke baris yang kelima. Husamun, mada taqra'u fil maktabati. Husamun, mada taqra'u fil maktabati. Silahkan ditirukan. Oke. Selesai? Kita lanjut. Solahun, aqra'u kitabal fikhi. Solahun, aqra'u kitabal fikhi. Silakan ditirukan.
Lanjut lagi. Husamun, hal indaka darsul fikhi? Husamun, hal indaka darsul fikhi? Silahkan ditirukan. Selesai bacanya? Kita lanjut lagi. Solahun, na'am, indi darsul fikhi. Solahun, na'am, indi darsul fikhi. Silahkan ditirukan. Selesai bacanya? Oke. Kita lanjut ke dua baris yang terakhir. Husamun ilal liqa'i fil istirahati. Husamun ilal liqa'i fil istirahati. Silahkan ditirukan. Kita lanjut lagi. Solahun ilal liqa'i. Solahun ilal liqa'i. Nah, itu tadi adalah percakapan bahasa Arab di antara Husam dengan Solah. Ada yang paham nggak kira-kira? Ada yang bisa memahami nggak apa yang mereka percakapan tadi? Apa yang sedang mereka bicarakan tadi? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, yuk kita sama-sama dengan cara yuk menerjemahkan. Nah, silahkan dibuka buku tulisnya, disiapkan pensil dan juga penghapusnya. Kita akan bersama-sama menerjemahkan dan juga menulis hasil terjemahan kita sama-sama. Silahkan dibuka dulu buku tulisnya, kemudian disiapkan alat tulisnya juga. Udah siap? Kalau udah, yuk menerjemahkan bersama-sama. Kita mulai dari baris yang pertama, dari salamnya dulu. Husam, Assalamualaikum. Husam itu adalah nama orang. Assalamualaikum. Ada yang tahu nggak arti dari ucapan salam, dari Assalamualaikum? Kita mulai dari menerjemahkan kata Assalamu. Assalamu itu artinya adalah keselamatan. Assalamu artinya adalah keselamatan. Alaikum. Ada yang tahu nggak arti dari alaikum? Yaps. Alaikum itu artinya adalah atas kalian atau bagi kalian. Itu juga boleh. Atas kalian juga bagi kalian boleh. Jadi, Assalamualaikum kalau diterjemahkan secara utuh artinya adalah keselamatan atas kalian. Keselamatan atas kalian atau keselamatan bagi kalian. Itu dari arti ucapan salam. Kemudian karena Solah itu diberi salam sama Husam, maka karena dia muslim juga, maka wajib untuk dijawab. Fa'ajaba Solah, maka Solah pun menjawab, Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Wa artinya adalah dan. Wa artinya adalah dan. Kemudian alaikum. Ada yang tahu nggak? Ada yang tadi apa? Kata arti dari alaikum? Atas kalian, betul. Atas kalian. Assalamu artinya
Salamu tadi apa? Keselamatan, betul. Jadi, waalaikumsalam artinya adalah dan atas kalian pula keselamatan. Jadi dan untukmu juga Husam adalah keselamatan. Itu dari arti dari ucapan salam. Kemudian kita lanjut ke baris yang ketiga. Kita mulai dari Husam lagi. Husamun ila aina tadhabu. Ila aina tadhabu. Ada yang masih ingat nggak arti dari kata ila? Ila atau ila aina. Tadi apa artinya? Kemana? Betul. Kalau tadhabu, artinya apa tadi? Tadhabu, kamu pergi untuk laki-laki. Oke. Tadhabu artinya adalah kamu pergi. Jadi, ila aina tadhabu artinya adalah kemana kamu pergi? Ila aina, kemana? Tadhabu, kamu pergi. Jadi, ila aina tadhabu artinya adalah kemana kamu pergi? Kemudian fa'ajaba sholah. Kemudian sholah menjawab. Adhabu ilal maktabati. Adhabu. Tadi apa artinya tadi? Saya, yaps, adhabu artinya adalah saya pergi. Kemudian ila, artinya apa ayo? Kalau ila aina, kemana? Kalau ila tok, itu artinya apa tadi? Yaps, betul. Ila artinya adalah ke. Al-maktabati, al-maktabatu. Ma maknaha, artinya apa? Perpustakaan, betul. Jadi, adhabu ilal maktabati artinya adalah saya pergi ke perpustakaan. Jadi, di baris 3 sama 4 ini, Husam bertanya kepada Sholah, ila aina tadhabu? Kemana kamu pergi, Sholah? Kemudian Sholah menjawab, adhabu ilal maktabati. Husam, saya ini mau pergi ke perpustakaan. Kemudian Husam bertanya lagi, mada taqra'u fil maktabati? Mada. Mada itu ada yang tahu nggak artinya apa? Kalau hal artinya adalah apakah? Kalau mada sama apa? Tapi mada itu artinya adalah apa yang. Taqra'u, ayo, apa tadi artinya? Baru kita ingat lagi tuh, di tadi. Taqra'u artinya kamu membaca untuk laki-laki, betul. Kemudian fi, apa artinya? Ini adalah materi kita pada pekan yang lalu, atau pekan yang lalu-lalunya tadi. Fi, ada mesin arti dari kata fi. Fi artinya, betul, fi artinya adalah di. Al-maktabati, tadi apa artinya? Perpustakaan. Mada artinya adalah apa yang. Taqra'u, kamu membaca. Fi, di maktabati, perpustakaan. Jadi kalau digabung menjadi apa yang kamu baca di perpustakaan. Husam bertanya kepada Sholah, ya Husam, ya Sholah, apa yang kamu baca di perpustakaan? Fa'ajaba Sholah, kemudian Sholah menjawab, Aqra'u kitabal fikhi. Aqra'u kitabal fikhi. Aqra'u, ada taqra'u, ada aqra'u. Kalau taqra'u, kamu membaca. Kalau aqra'u, artinya saya, betul, saya membaca. Kemudian kitaba atau kitabun, apa artinya? Ada kurrosatun, ada kitabun. Kalau kurrosatun itu adalah buku tulis,
Kalau kitabun, buku. Ya, kitabun adalah buku pelajaran. Al-fiqhi, ya sama kayak pelajaran kita. Al-fiqhi adalah fikih. Jadi, aqra'u, saya membaca, kitaba, buku pelajaran, al-fiqhi, fikih, artinya arti lengkapnya adalah aqra'u kitabal fiqhi, artinya adalah saya membaca buku pelajaran fikih. Husam kan bertanya kepada Sholah, madza taqra'u fil maktabati? Apa yang kamu baca di perpustakaan? Kemudian Sholah menjawab, aqra'u kitabal fiqhi. Saya membaca buku pelajaran fikih, atau aku akan membaca buku pelajaran fikih. Kemudian selanjutnya, Husam, hal indaka darsul fikhi? Ada yang tahu nggak arti dari kata hal? Ada yang masih ingat nggak arti dari kata hal? Apa? Apakah? Hal artinya adalah apakah. Indaka, artinya ada indi, ada indaki, ada indaka. Kalau indi artinya adalah saya mempunyai. Kalau indaki, kamu mempunyai untuk perempuan. Kalau indaka, kamu mempunyai untuk laki-laki. Darsu, ayo, artinya betul. Darsu artinya adalah pelajaran. Al-fiqhi, ya sama kayak tadi, yaitu fikih. Hal indaka darsul fiqhi? Hal, apakah indaka, kamu mempunyai darsu, pelajaran al-fiqhi, fikih? Jika diterjemahkan secara lengkap menjadi, apakah kamu mempunyai pelajaran fikih? Atau juga bisa diterjemahkan, Sholah, apakah kamu belajar pelajaran fikih? Apakah kamu mempelajari pelajaran fikih? Itu juga boleh. Kemudian fa'ajaba Sholah, kemudian Sholah menjawab, na'am, indi darsul fikhi. Arti dari kata na'am udah sering kita bahas ini. Apa artinya kemarin? Yaps. Na'am artinya adalah iya. Indi, yo, apa tadi artinya? Udah saya beritahu tadi. Indaka, kamu mempunyai untuk laki-laki. Kalau indi, saya mempunyai. Darsu, pelajaran. Fikhi, fikih. Naam, iya. Indi, aku mempunyai. Darsul fikhi, pelajaran fikih. Jadi si Husam tadi tanya lagi, setelah tanya apa yang kamu baca di perpustakaan, si Husam tanya lagi, hal indaka darsul fikhi? Apakah kamu Sholah mempunyai pelajaran fikih? Kemudian Sholah menjawab, na'am, iya Husam, indi darsul fikhi. Saya mempunyai pelajaran fikih. Makanya saya pergi ke perpustakaan dan saya membacanya. Biar aku tambah pinter. Biar aku tambah paham dengan pelajaran fikih. Jadi kalau kalian pengen pintar, harus banyak-banyak membaca. Harus banyak-banyak membaca. Karena buku adalah jendela dunia. Oke, yang terakhir. Setelah mereka bercakap-cakap, kemudian Husam menjawab, ilal liqa'i fil istirahati. Ilal liqa'i fil istirahati. Ada yang tahu nggak arti dari kata ila? Ila artinya adalah, ilal liqa'i artinya adalah sampai jumpa. Jadi kalau ila itu ke, ila aina kemana, kalau ilal liqa'i sampai jumpa. Fi artinya adalah di, atau juga ketika fi dihubungkan dengan situasi, dihubungkan dengan waktu, dia juga bisa diartikan saat.
Al-istirahati tadi apa? Istirahat. Jadi ilal liqa'i, sampai jumpa, fi di istirahati, di istirahat, maksudnya adalah sampai jumpa lagi saat istirahat. Oke. Kemudian fa'ajaba Sholah menjawab ilal liqa', sampai jumpa. Sampai jumpa lagi maksudnya Sholah. Jadi fi itu dia, artinya adalah di, tapi terkadang kata fi ketika dia dihubungkan dengan situasi kayak istirahat, terus kemudian kayak jam atau pagi, sore, siang, dia bisa berubah maknanya menjadi saat. Jadi sampai jumpa saat istirahat, atau sampai jumpa saat pagi nanti, saat siang nanti gitu. Kalau fis sobah, sampai jumpa, ilal liqa'i fis sobah, sampai jumpa fis sobah, saat pagi hari, atau fil lail, sampai nanti malam gitu. Nah, itu tadi adalah pelajaran menerjemahkan kita. Nah, kalian udah paham belum dengan apa yang kita bahas tadi, dengan apa yang telah kita terjemahkan tadi? Nah, kalau belum paham, silahkan diulangi lagi videonya, silahkan dipelajari lagi videonya sampai kalian betul-betul paham. Kalau sudah paham, berarti kita boleh lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita akan berlatih menerjemahkan hiwar yang ada di halaman 41 tadi, yaitu hiwar as-sani, hiwar yang selanjutnya. Silahkan diterjemahkan sesuai bahasa Arab yang baik dan juga betul. Yang diterjemahkan adalah baris ke-3 sampai baris ke-6. Dimulai dari Aisyatu ila aina tadhabina, Hafsah adhabu ila fasli. Kemudian Aisyatu madza taqra'ina fil fasli. Kemudian Hafsah aqra'u kitab tauhidi. Jadi hanya 4 baris tok yang kalian terjemahkan. Silahkan diterjemahkan. Kalau belum bisa menerjemahkan, dilihat lagi videonya tadi, dipelajari lagi sampai benar-benar paham. Kalau udah paham, insya Allah nanti kalian bisa menerjemahkan. Oke, Ustaz kasih contoh. Ustaz kasih contoh atau bonus 1 baris saja di baris yang ketiga. Caranya adalah seperti ini. Misal di baris ketiga ada kalimat yang berbunyi Aisyatu ila aina tadhabina. Jadi yang kalian terjemahkan hanya ini toh. Ila aina tadhabina. Aisyatu itu enggak usah terjemahkan. Cukup ila aina tadhabina yang terjemahkan. Kita cari tahu dulu. Kita cari tahu dulu. Ila aina itu dia artinya apa? Ingat-ingat. Ila aina itu artinya apa? Baru ditulis. Ila aina, misal ila aina artinya adalah kemana. Jadi tulis ila aina, terus di bawahnya kemana. Kemudian baru masuk ke tadhabina. Kalau ila aina sudah ketemu artinya, sudah diartikan, baru lanjut mengartikan kata yang selanjutnya, yaitu tadhabina. Yang artinya adalah apa tadi? Kalau adhabu, saya pergi. Kalau tadhabu, kamu pergi untuk laki-laki. Kalau tadhabina, kamu sama, kamu pergi tapi untuk perempuan. Ditulis selanjutnya, kamu pergi. Baru diterjemahkan secara utuh. Ila aina tadhabina artinya adalah seret di sini. Kemana kamu pergi? Satu lagi, dicari tahu dulu arti kata per kata. Ila aina itu artinya apa? Ditulis di bawahnya. Kemudian tadhabina itu artinya apa? Ditulis di bawahnya atau di atasnya juga boleh, terserah. Kemudian kalau udah kata per kata diartikan, baru diartikan secara utuh. Ila aina itu kemana?
tadhhabina, kemana kamu pergi. Jadi ila aina tadhhabina, kemana kamu pergi. Nah, itu mungkin dari Ustadz. Silahkan dikerjakan tugasnya, silahkan dikerjakan latihannya. Hanya 4 baris dok. Baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan juga baris keenam dari hiwarus tsani, dari hiwar yang kedua. Oke, mungkin cukup dari Ustadz. Kita persiapan untuk berdoa. Oh iya, silahkan nanti dikirimkan ke Ustadz, di foto dikirimkan ke Ustadz maksimal jam 8 malam. Maksimal jam 8 malam. Oke. Kita persiapan untuk berdoa. Silakan dirapikan duduknya, duduk dengan bersila, tangan dilipat, ditaruh di atas paha. Oke. Sudah siap semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah siap, yuk sama-sama kita berdoa. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal azazi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adzabil qabr. Allahumma atina fi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid-din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Jangan lupa dikerjakan latihannya biar kalian tambah pinter, biar kalian tambah paham dengan materi bahasa Arab. Dan juga jangan lupa dikirimkan ke Ustadz maksimal jam 8 malam. Semoga kalian dipermudah untuk mengerjakan latihan. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.